Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Masih kuat Bang Jai? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita mengalami ujian yang berupa sakit nih Pak Ustadz. Banyak ini orang-orang di sekitar kita, termasuk mungkin kita sendiri yang ada di sini sering mengalami sakit. Nah, apa nih kiat-kiatnya atau doanya? Bagaimana doanya Pak Ustadz agar sakit ini bisa disembuhkan atau tidak terkena sakit malah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sakit ini ujian dari Allah Ta'ala, jelas ya. Salah satu bentuk ujian tapi diambil dari musibah. Karena jelas bahwa sakit ini dijelaskan, walaupun tidak sakit namanya, tapi dijelaskan dalam Quran. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi kalimat dalam ayat Quran ini harus kita fahami. Kalau kita berusaha bertakwa pada Allah Ta'ala, kita fahami bahwa musibah itu termasuk sakit, itu musibah. Tabrakan musibah, sariawan musibah, ya, dipukul orang juga musibah, semuanya lah ya. Yang wujudnya musibah itu adalah dari perbuatan kita. Ya, nah kita harus memahami khususnya sakit ini. Sakit ini berhubungan dengan tubuhnya manusia. Pamannya sariawan. Ya, sariawan itu dari mana? Nah, kita harus pahami bagaimana bisa menyembuhkan sariawan. Sakit pusing, bagaimana bisa menyembuhkan pusing, kan begitu ya? Sakit berdenging, bagaimana telinga berdenging? Sakit sesak, bagaimana menyembuhkan sesak? Nah, sebenarnya kita sendiri dalam Islam itu memang boleh berdoa kepada Allah Ta'ala, boleh. Jadi berdoa, jadi penyembuhan penyakit ini bukan dinamakan ruqyah, tapi berdoa. Berdoa. Memohon kepada Allah Ta'ala, ya beda dengan ruqyah. Ini kita memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, mohon kepada Allah Ta'ala, inilah yang menjadi acuan kita. Sakit, mamanya, saya akan bercerita sedikit. Sariawan itu kalau bicara omongannya ketus, nggak enak didengar. Jadi caranya gimana? Mohon ampun, ya Allah, jika saya sariawan, seringnya saya itu omong kasar, keras, ketus, nggak enak didengar orang. Jika itu dosa, ampuni dosa-dosa saya. Saya akan belajar menjadi orang yang bicaranya yang baik. Kepada seluruh orang ketusnya? Iya, dia ngomong ketus memang. Bukan hanya sama orang tua, anak, istri, sama orang lain? Iya, bisa aja. Tapi bisa aja dengan pasangan yang paling kuat itu, dengan paling sering ketemu ya. Itu yang bujangan yang ini aman. Orang tua. Kan orang tua masih ada orang tua ketemu juga dia. Nah, itu pusing, sariawan itu kan di mulut, itu berarti berhubungan dengan kalimat, kata, bicara, lisan dan sebagainya. Mau lidah, mau geraham, mau berdarah, mau itu berhubungan dengan itu. Nah, kemudian kalau pusing berhubungan dengan cara berpikir. Jadi doanya ya mudah sebenarnya. Ya Allah, jika pusingku ini disebabkan karena kalau di depan saya kalau memikirkan sesuatu sepaneng, kenceng dan lama, jika itu salah di hadapanmu, ampuni dosa saya. Begitu. Kalau pusingnya di atas begini, ubun-ubun, nah ini ada melamun. Jadi ya Allah, jika ubun-ubunku sakit karena aku sering melamunkan sesuatu sejak dulu aku mohon jika itu salah, ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya, dan saya belajar untuk tidak melamun lagi ya Allah. Apapun yang dilamunkan Pak Ustadz. Apapun yang dilamunkan. Mau melamun gimana, apa saja mau dilamunkan. Selama itu tidak ada solusinya, pasti jin itu masuk. Ya. Kemudian kalau telinga berdenging ini biasanya orangnya ini kecenderungan tersinggung ibaratnya. Kalau ada suara yang nggak cocok, dia tersinggung, walaupun diem dia tersinggung, nanti telinganya berdenging. Ya, tersinggung, kemudian nggak cuma tersinggung, ngebantah omongan orang lain, akhirnya merasa pintar sehingga nggak cuma berdenging, akhirnya budak. Jadi ya begitu, itu cara Allah Ta'ala memberikan ujian. Kalau memang dia tidak mampu, ya budak beneran dia selamanya. Nah,
Terus apalagi sesak di dada ini dada yang sesak ini kan biasanya dipergunakan untuk bernapas. Nah biasanya itu berhubungan dengan amarah yang disimpan biasanya. Jadi kalau orang sesak biasanya cenderungannya kalau marahnya diam, bisa marahnya diam. Kalau ada masalah nggak mau cerita, nah itu dia sesak di dada. Nah itu doanya ya begitu, tinggal milih aja. Ya Allah, jika sesak di dada saya karena saya sering menyimpan marah, boleh. Karena saya sering kalau ada masalah saya jarang cerita kepada orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Jika itu salah dan dosa, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Dan saya belajar untuk tidak menyimpan marah lagi lillahi ta'ala. Dan saya belajar untuk tidak, kalau ada masalah saya harus cerita kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah saya, seperti itu. Atau memang boleh mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah saya punya masalah ini saya nggak bisa, serahkan sama Allah. Udah nggak usah dipikir-pikir lagi. Nah akhirnya aman, dadanya nggak sesak. Nah doa itu seperti itu, mohonnya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada buku, bukan pada ini, enggak, pada Allah aja. Nah disinilah kita harus mengetahui bahwa di dalam memohon kesembuhan kepada Allah Ta'ala memang nggak ada apa-apa. Mohon kepada Allah Ta'ala itu nggak ada peralatan, nggak ada nggak ada media sebenarnya. Ya nggak ada medianya, nggak ada sama sekali medianya. Jadi mohonlah kepada Allah Ta'ala dengan dosa-dosa itu. Nah mudah-mudahan dari kita mohon kepada Allah Ta'ala dan tepat, karena lebih detail, momennya lidah. Ya Allah, jika lidah saya itu mengatur kata-kata saya itu sehingga didengar orang, didengar istri atau didengar suami saya itu ketus, tidak enak, menyakitkan hatinya, jika itu dosa, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Habis itu minta maaf pada suami, minta maaf pada istri, minta maaf pada teman-teman yang dekat dan sebagainya kalau selama ini ngomongnya ketus. Dan belajar kalimat itu disusun, kan begitu ya, kalimat itu disusun yang baik, jangan menyakitkan orang, kan seperti itu ya. Nah begitulah cara-cara bagaimana berdoa untuk sakit kita, bagaimana berdoa untuk sakit orang lain, sama. Jadi kalau kita mendoakan orang lain ya seperti itu, atau mendoakan diri sendiri ya harus dengan mohon ampun. Karena dijelaskan kan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan itu berarti perbuatan ini dosa. Kalau dosa, kalau wujudnya itu musibah, karena itu dosa ya kita mohonkan ampunan dosa kita yang menyebabkan musibah diizinkan oleh Allah Ta'ala mengenai kita, makanya kita mohon ampun. Itu insya Allah benar. Jadi kalau ada orang Islam yang dia merasa dirinya tidak berdosa, ya lucu gitu aja. Tapi banyak kok orang Islam yang merasa tidak berdosa, banyak. Itu lucu menurut saya aja. Tapi ya nggak apa-apa, monggo-monggo aja, silahkan merasa tidak berdosa, monggo-monggo.